Ya, tanaman jeruk. Weh, cocok umek dhewe. Pas kamera. Senyum. Weh, elek tak kepuk ngono. Senyum. Ojo koyo pepso den ngono, Gun. Awas senyum kamera. Iya, Pak. Kamera. Lagi. Ayo balik. Ke belakang enggak apa-apa. Ke belakang. Senyum Beb Soden. Gus senyum Gus. Senyum kok bakal. Ya, terus. Gus, akhir. Gus, senyum Gus. Iya. Lihat kamera. Lihat kamera. Ya. Action. Ketawa-ketawa. Tidak rame. Senyum.
Oh jalur undangan sih. Undangan. Iya. Orang pun salah tahu. Undangan. Dicium tangan. Sambil diselamatkan katanya ibu-ibu supaya lebih terkesan. Tahan dulu ya untuk dokumentasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah
Fitria Nur Hasanah. Semoga rumah tangga Anda berdua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawadah hingga ke jannahnya kelak. Aman. Acara selanjutnya yaitu tausiah atau khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadillah alladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala a'udzu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat afala liqaumin yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wa lisabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar lidati din taribat yadaka. Wassalam. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang begitu besar kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, serta seluruh tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihadirkan dengan rahmat Allah ke tempat sahibul bait, sahibul hajah, untuk sama-sama merasakan kebahagiaan dengan apa yang dirasakan oleh saudara dan saudari kita yang pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan cerah ini. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah mempertemukan mereka berdua dengan kehendak Allah atau takdir Allah, dan mari sekali lagi kita sama-sama tanamkan rasa syukur dan bahagia sebagaimana kebahagiaan ke atas saudara kita atau yang mengalami menjalankan pernikahan di pagi yang berkah. Hadirin bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang agung ini mari kita sama-sama juga mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak tak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat yang mungkin telah kita rasakan sejak kita di alam rahim ibu kita, dengan perasaan sayangnya ibu kita menjaga kita saat kita di dalam kandungan. Kemudian kita dengan kehendak Allah dilahirkan ke dunia, juga di dalam pengasuhan bimbingan orang tua kita, dan sampai saat ini, dan insya Allah nikmat-nikmat yang akan kita rasakan ke depannya termasuk nikmat panjang umur, maka kita sama-sama mensyukuri karena itu semua juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bikum min nikmatin fa min Allah. Sesungguhnya nikmat ke atas kalian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara yang jamaah, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini, insya Allah setelah itu boleh kita mendoakan kedua mempelai. Kita berharapkan acara kita ini mendapatkan berkah dan rahmat Allah, karena kita melihat, menyaksikan di pagi ini tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda rahmat Allah yang tercurah khususnya kepada ahli keluarga kedua mempelai dan kepada kita semua yang hadir. Maka setelah ini boleh bapak-bapaknya kaum laki-laki berjabat tangan mendoakan kepada pengantin pria dan ibu-ibu atau wanita kepada pengantin putri dengan doa yang dikabarkan dicontohkan oleh Nabi Baginda Rasulullah SAW dengan doa barakallahu fikuma wa jama'a bainakum fil khair, barakallahu fikuma wa jama'a bainakum fil khair. Semoga Allah memberkahi mereka berdua, kedua mempelai, dan mengumpulkan mereka di dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Oleh itu setelah ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedepannya kita diberikan oleh Allah taufik rahmat untuk melaksanakan acara-acara yang mengatakan kita semakin kenal kebesaran keagungan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Rum itu Allah menceritakan, mengabarkan kepada kita semua bahwasanya di antara tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, kakeknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. A'udzu billahi min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda ayat-ayat kami, kebesaran kami ciptakan kamu ya Adam dari tanah. Kemudian jika kamu sudah berbentuk tanah, terbentuk wujudnya jasadnya manusia, kemudian Allah tiupkan ruh ke jasad tadi. Setelah itu kamu berkembang biak. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam kemudian dibekali hikmah dan ilmu, maka Nabi Adam diletakkan di dalam surga. Kemudian Adam alaihissalam sebagai manusia merasakan kesepian, memerlukan teman untuk menyempurnakan kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan ayat selanjutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kemudian kami di antara kami menunjukkan tanda keagungan kami, yaitu menciptakan kalian, maksudnya adalah Hawa, yaitu dari jasad bagian dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu dari tulang rusuknya. Kenapa hikmah Allah menciptakan Adam atau Hawa, menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam alaihissalam dari tubuhnya, bagian tubuhnya Nabi Adam? Padahal Allah menciptakan Adam dari tanah. Bisa jadi wanita yang berikan, kenapa Allah tidak menjadikan Siti Hawa dari kumpulan bunga atau daun-daun yang cantik, bunga-bunga yang cantik? Hikmahnya adalah litaskunu ilaiha. Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk atau bagian tubuh Adam alaihissalam agar Adam alaihissalam punya kecenderungan, punya perasaan keterikatan kepada Siti Hawa alaihissalam. Oleh itulah demikian keagungan kebesaran Allah. Setelah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam alaihissalam agar Adam alaihissalam cenderung terpikat, merasa nyaman, tentram kepada pendamping hidupnya. Demikianlah hikmah yang dikehendaki Allah, sehingga timbullah rasa cinta, sehingga Allah pun menjadikan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dikarenakan Siti Hawa itu terlahir atau tercipta dari tulang rusuk bagian tubuhnya Adam alaihissalam, kemudian Allah menjadikan keduanya timbul perasaan cinta dan rahmat kasih sayang, sehingga dengan itulah sempurna kebahagiaan Adam alaihissalam Siti Hawa alaihissalam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah
kemuliaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Bagaimana Allah menghendaki semua itu? Hari ini kita merasakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bertemunya dua mempelai dari keturunan Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam. Tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tanda-tanda ini semoga kita membawa kita semakin mengenal Allah, mengenal keagungan kehebatan Allah, dan kita mensyukuri atas keagungan yang hari ini kita rasakan. Semoga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kedua mempelai ini mencerminkan, menggambarkan kepada ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Maka kita berharap kepada calon mempelai dan semua tamu undangan, suami istri, mari kita sama-sama membangun kehidupan ini berlandaskan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah antara sunnah Rasulullah SAW. Di antara wanita itu dinikahi, demikian kata Rasulullah, wanita itu dinikahi dengan 4 keadaan. Pertama, dimali. Wanita itu dinikahi karena harta. Kenapa hartanya? Kalau wanita itu memiliki harta atau anak itu kaya, maka akan membantu suaminya untuk menunaikan keperluan atau tanggung jawabnya memberi nafkah. Maknanya tidak memberatkan terlalu kepada suaminya untuk menunaikan hak-hak istrinya yang berhubungan dengan harta. Wahisabiha, yang kedua kita pandang jika kita memilih calon istri atau kita akan memilihkan anak-anak kita, cucu kita untuk calon istrinya, maka kita melihat hisab, yaitu kedudukan, kehormatan, nasab keturunannya. Ini juga mempengaruhi untuk meninggikan derajat dan menjaga kehormatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lijamaliha. Wanita itu dinikahi karena kecantikannya. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Karena istri kita, wanita atau istri kita, ialah pendamping hidup kita, teman kita tidur, teman kita saat kita mengalami atau mengarungi kehidupan ini. Maka kecantikan atau keindahan wanita itu juga menjadi syarat untuk kita nikah. Yang keempat, Rasulullah mengabarkan ini, yaitu agama calon istri atau agama istri kita. Dan ini akan memberikan keberkahan. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Fadbar bidatidik taribat yadaka." Maka pilih agamanya, lihat akhlaknya, lihat sopan santunnya, lihat tabiatnya yang bagus, maka itu akan mengantarkan kamu, memudahkan kamu dalam menjalani kehidupan. Nah itu jamaah, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melentung-melentung. Maka kita akhiri Kelembung-kelembung kan Cian. dengan beberapa Melentung-melentung ya. sebelum saya menyampaikan satu kisah, maka sedikit kita Menu-menu. sama-sama, baik Menu-menu. kedua mempelai maupun kita semua Menu-menu. yang sudah berkeluarga. Ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Menu-menu. Pentingnya kita menjaga Menu-menu. satu sama lain dan menunaikan hak satu sama lain agar kehidupan rumah tangga kita, baik yang baru hari ini yang dibangun Allah Subhanahu wa taala maupun yang sudah lama menjalani kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan sampai keduanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupi kehidupan. Demikianlah di antara nasihat itu, bahwa wanita itu terbuat dari bila. Bila itu tulang rusuk, dan tulang rusuk itu ujungnya bengkok. Maka tulang rusuk yang bengkok itu, kita sebagai laki-laki ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Tetapi sifat tulang rusuk itu kalau diluruskan patah, tapi kalau dibiarkan dia akan bengkok terus. Maka kita sebagai suami atau sebagai laki-laki pandai-pandai dengan hikmah, bijaksana, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, bagaimana kita terus mendidik istri-istri kita agar kehidupannya diridhoi Allah lewat suami. Al-mar'u 'ala dini khalil. Karena seseorang itu agamanya bergantung kepada siapa temannya. Maka mari kita sama-sama kaum Adam, bapak-bapak sekalian, kita dengan cinta kasih kepada istri kita, baik yang baru maupun sudah lama, agar tetap menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.
agar kita mengarungi kehidupan ini menggunakan anugerah dan rahmat dari Allah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat itu, karena wanita dari tulang rusuk, maka kita harus memahami kekurangan atau kebaikan wanita itu. Di antaranya wanita itu antaranya separuh dari laki-laki. Maka seorang laki-laki untuk membimbing wanita atau istri-istrinya tetap dikedepankan dengan rasa kasih sayang, dengan rasa menghargai, satu sama lain memaklumi haknya, maka insya Allah keluarga ini akan dipelihara dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak seorang istri, hak seorang suami kepada istri, sebaiknya istri tidak menjalankan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah. Saya berikan mahar ini, gunakanlah sebaik-baiknya. Terus jawab, saya terima mahar ini, insya Allah gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkahan dalam hidup kita dunia akhirat. Terus jabaran tangan, satu pegang, satu pegang tangan. Cium. Boleh lihat ke depan dulu, Kak. Dilepas tangannya, Mas. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bahkan kalau jadi sini ya. Yang merahnya di atas boleh. Yang 2000 di bawah. Ada cium, jangan pakai hidung ya, jangan kepala. Ada cium tangannya. Hidung pakai ini dicium hidungnya saja. Hari itu. Hidung. Enggak ditaruh. Pakai hidung. Ya, maksudnya hidung. Ya, sama-sama pegang. Ya, sama-sama pegang. Oke. Lihat kamera. Sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tidak keluar. Oke. Dan tutup mas. Sekarang cincinnya. Kenang-kenangan. Sama-sama pegang dulu. Ya, begitu. Sekarang pemasangan. Ya, dapat tutup ya. Dapat. Cincinnya. Senyum tante, senyum. Ya, Lihatin aja, lihat cincin. Lihat emasnya. Tutup ini tutup. Boleh saling lihat. Oke. Satunya. Sekarang menghadap ke sini. Rapat saja.
selanjutnya kami sebagai wakil dari KUA akan memberikan payung hukum kepada kalian berdua berupa akte nikah, dan akte nikah ini hanya bisa dipotong satu kali, yaitu untuk bisa dijaga dengan baik, dan sekaligus ini diberikan kartu nikah. Kartu nikah ini digunakan di saat Anda bepergian. Jadi buku nikah cukup disimpan di rumah, tapi seandainya bepergian ini bisa ditunjukkan. Baik, ya. Baik, sekarang saya berikan pada selanjutnya kaitan bukan berdua, ujung-ujungnya ya, tangan kanan saja, ujung-ujungnya sini, mas ke bawah. Nah, ini terlalu situ. Oke, sini. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum 1, 2, 3. Sekarang bukunya. Fotonya. Salah tidak. Ya kan? Dikasih sejajar, langsung nggak bisa. Ini ya. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh saling lihat sekali. 1, 2, 3. Oke, boleh ditutup. Tutup Sekali lagi ke tadi sama disejajarkan. Dan ke sini senyum 1, 2, 3. Ya, sip. Baik, Bapak Ibu Dewan Pembina, demikianlah mudah-mudahan Allah SWT amin.